Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa baik yang di kelas maupun di online. Yang di online sudah siap? Siapa? Oke ya, pagi ini kita akan belajar mengenai materi tes dan pengukuran. Khususnya nanti kita akan berbicara membahas mengenai gerak dasar olahraga. Untuk materi dan absensi sudah kami share di LDRU, silakan teman-teman bisa absen dan pelajari materinya sehingga kita bisa bertanya jawab di kelas nanti. Oke, sebelum kita mulai materi, masuk ke materi keterampilan gerak dasar, saya ingin mengulang ke materi minggu sebelumnya mengenai tes dan pengukuran. Ada yang masih ingat apa itu tes dan apa itu pengukuran? Silakan. Oke, silakan Mas. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Wibowo, NIM di 1E019019. Untuk tes dan pengukuran, tes sendiri merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan ke peserta didik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kemampuan peserta didik tersebut. Sedangkan pengukuran sendiri merupakan salah satu bentuk evaluasi yang menghasilkan data-data kuantitatif. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Yang mungkin dari Zoom, serta Zoom mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan nama nih. Nama Vita Dela Istiqomah, NIM I1E019027. Tes dan pengukuran menurut saya tes sendiri yaitu suatu proses yang sistematif yang untuk mengukur tingkah laku seseorang atau individu, sedangkan pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi tentang sifat atau perlengkapan secara tepat. Oke, good. Bagus ya jawabannya. Jadi memang tes itu adalah pencarian informasi data yang kita lakukan ya dengan secara sistematis, terstruktur, ya dengan menggunakan instrumen yang tepat sehingga kita dapat memperoleh data baik pengetahuan maupun keterampilan baik itu anak sekolah maupun atlet ya, hingga datanya nanti kita bisa persepsikan. Berikutnya terkait pengukuran adalah suatu metode evaluasi, betul tepat sekali ya, sehingga kita bisa mengevaluasi hasil dari tes yang kita dapatkan ya, hanya baik itu kualitatif, angka-angka maupun deskriptif gitu. Jadi memang satu tes dan pengukuran adalah dua hal yang memang saling berkaitan. Oke, itu saya kira teman-teman sudah paham mengenai tes dan pengukuran. Kita akan masuk ke materi hari ini mengenai keterampilan gerak dasar pada anak. Saya akan share screen materinya. Oke, sudah muncul yang di Zoom? Sudah, Pak. Oke, good. Oke, kita bahas ya. Ini adalah materi yang penting menurut saya karena teman-teman akan menjadi guru, menjadi pelatih, baik itu guru di sekolah dasar, SMP, maupun pelatih-pelatih junior, sehingga kita harus paham mengenai keterampilan gerak dasar. Sebelum kita masuk, apa itu keterampilan gerak dasar? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Mas. Nama Joseph Pelot ini 003. Jadi basic skill atau fundamental skill itu adalah sebuah gerakan yang sejalan dengan pertumbuhan seseorang, lebih tepatnya pada anak-anak. Jadi untuk gerakan tersebut itu membentuk pola dasar sebuah gerakan menjadi lebih kompleks. Oke, bagus ya. Jadi keterampilan gerak dasar adalah keterampilan yang memang keterampilan gerak yang paling dasar yang bisa kita berikan kepada anak-anak khususnya SD SMP sebelum mereka melakukan keterampilan yang kompleks atau percabangan olahraga ya. Sehingga penting untuk baik itu kita memberikan materi keterampilan gerak dasar atau tes keterampilan gerak dasar pada anak ya.
Oke, kita fungsitas kita lewati karena sudah minggu lalu. Oke, ini adalah definisi tentang keterampilan gerak dasar. Yang pertama dari Harlow, keterampilan gerak adalah pola gerakan inherent atau yang bersinambungan ya, yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan gerak kompleks. Jadi keterampilan gerak dasar itu terdiri dari yang disampaikan oleh Harlow ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Baik, sebelum kita masuk yang di Zoom mungkin bisa menjelaskan apa itu lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan mahasiswa di Zoom atau mungkin di kelas. Apa itu lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif? Ada yang tahu? Kita bahas nanti ya. Oke, gerak dasar berikutnya oleh Gallagher menjelaskan bahwa gerak dasar manusia merupakan gerak dasar melibatkan bagian tubuh yang berbeda seperti kaki, tangan, gitu ya, kepala, termasuk keterampilan berjalan, berlari, melempar, menangkap. Ya, jadi itu gerak-gerak dasar yang bisa kita ajarkan atau kita nilai pada anak-anak. Berikutnya adalah menurut Makmur menjelaskan bahwa keterampilan gerak dasar atau mental movement adalah kemampuan yang bisa anak lakukan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, jadi kenapa keterampilan gerak dasar itu menjadi penting bagi anak? Ada yang tahu? Dan kenapa kita harus mempelajari keterampilan gerak dasar? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas. Baik, izin menjawab Pak. Nama saya Aditya Wibowo di 19. Untuk mengapa anak-anak ini perlu memahami keterampilan gerak dasar, karena ini merupakan dasar dari seseorang untuk beradaptasi ke depan terkait keberagaman gerak seperti berjalan, berlari, yang itu justru akan bermanfaat nanti ketika anak tersebut sudah berusia remaja atau dewasa untuk masuk ke cabang olahraga yang diinginkan seperti sepak bola, kemudian bulu tangkis. Jadi anak-anak tersebut tidak kaget begitu Pak saat bermain sepak bola dan lain-lain. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih, bagus. Ada yang lain mungkin di kelas Zoom ingin menyampaikan mengapa keterampilan gerak dasar olahraga ini sangat penting kita ajarkan, kita nilai kepada anak-anak, terutama di tingkat SD, SMP maupun SMA. Silakan di Zoom, ada yang mau menambahkan? Di kelas? Oke ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Yaitu kenapa keterampilan gerak dasar menjadi penting? Ya tadi disampaikan betul. Itu sudah menjadi keterampilan gerak dasar. Pada saat zaman sekarang kita dulu gitu ya, dulu kita sering lari-larian di sawah. Namanya itu kalau pematang sawah itu bahasanya kan beda-beda ya. Kalau di Jawa itu galengan, kalau di Sunda itu saya nggak tahu apa. Tapi kalau bahasa Indonesia kan pematang sawah itu kan sempit ya. Kita berlari di situ. Nah, selain pematang sawah tidak hanya lurus, ada yang belok, ada yang zigzag, sehingga itu bisa melatih keterampilan gerak. Beda dengan anak sekarang yang sudah jarang sekali kita bisa lihat, jarang sekali mereka bermain ya. Apalagi ditambah lingkungan bermain mereka sudah semakin sempit ya, sehingga mereka lebih senang dengan gadget. Itu menjadi penelitian yang menarik bagi teman-teman mengenai keterampilan gerak dasar yang dimiliki oleh suatu pelajar. Oke, next. Oke, sebentar. Ini belum muncul ya. Di Zoom sudah muncul? Sudah Pak. Oke,
Oke ya. Oke, tes keterampilan gerak dasar ada 2. Tes gerak dasar olahraga itu 3 sampai 15 tahun. Kita sudah tahu bahwa itu adalah untuk jenjang pra SD sampai dengan SMP. Bisa juga untuk digunakan SMA. Di SMA itu nanti ada tes sendiri yang lebih spesifik. Ya, itu ada 2, teman-teman. Tes keterampilan gerak yang bisa kita berikan atau kita teskan, kita nilai kepada anak-anak. Yang pertama adalah tes Gross Motor Development TGMD 2 ya, dari Galaku, dan Fundamental Movement Skill TGMD 3. Nanti kita akan bahas bedanya antara TGMD 2 dan TGMD 3. Di judulnya saja tes Gross Motor Development, keterampilan gerak kasar, keterampilan dasar. Oke, kita lihat untuk TGMD 2 tes Gross Motor Development itu untuk usia 3 sampai 10 tahun. Tadi di depan sudah menjelaskan gerak lokomotor dan non lokomotor dan juga manipulatif ya. Nah, di sini lokomotor dari jenis gerakannya ada running, berlari, galoping. Kalau itu jalan kuda, tahu jalan kuda? Yang di zoom tahu jalan kuda ya, di kaki depan itu dibawah oleh kaki belakang ya, jadi seperti itu. Nah, ini galoping. Kalau lompat, loncat, leaping, melayang, horizontal jumping, jumping ke depan, sliding, samping. Dari jenisnya kita tahu lokomotor itu apa? Apa yang dimaksud dengan lokomotor? Yang di zoom tadi kelas ya, Mbak siapa silakan. Oh, nanti ya. Oke, silakan Mbak, nama nih. Ya, izin menjawab Pak. Perkenalkan, nama saya Fisma Mega Ariani, NIM I1E01902. Untuk gerak lokomotor adalah gerak mana kita berpindah dari posisi sebelumnya. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke, yang depan mungkin bisa menambahkan. Iya, izin menambahkan seperti yang telah disebutkan Mbak Fisma tadi, gerak lokomotor adalah gerak dasar berpindah posisi seperti berjalan, kemudian berlari, melompat, dan sebagainya. Oke, good ya. Lokomotor artinya adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, dari samping kanan ke samping kiri. Ya, jadi ada perpindahan tempat dari satu titik ke titik lain, itu namanya lokomotor. Sehingga jenisnya itu gerakannya adalah berjalan, berlari, galoping, melompat, ya sliding. Jadi bergerak tempat ya. Ya paham ya? Yang disum paham ya mengenai lokomotor ya? Mbak. Oke, good. Berikutnya objek kontrol ya, terdiri dari striking. Striking itu apa? Memukul bola, ball, striking ya. Stationary ball, dribbling atau memantulkan bola di satu titik diam di tempat ya, dribbling statis ya. Berikutnya stationary dribbling, catching, menangkap, menendang, overhead throw gitu ya, melempar ya, atau lempar bawah, menggelindingkan bola gitu. Jadi objek kontrol itu apa? Yang di zoom mungkin bisa menjawab. Dari jenis-jenis gerakannya, apa pengertian dari objek kontrol? Di kelas ada yang tahu? Ada yang tahu? Objek kontrol atau manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan bantuan atau alat lain, ya, dengan bantuan alat, ya. Tidak bisa dengan apa bantuan alat. Contoh melempar. Kita perlu apa melempar? Melempar tangan kosong? Enggak ada. Jadi apa? Perlu bola, ya. Kalau kalian lempar mangga, pengen ada mangga yang di atas, kamu ingin melempar, kalian ingin melempar, perlu apa? Batu dan jenisnya, kan? Tapi kalau tidak menggunakan batu
bantuan objek lain, apa kalian bisa melempar? Kan nggak bisa, tidak ada. Di sasarannya tidak kena, gitu ya. Jadi pada saat kita ingin melempar ya, kita harus menggunakan bantuan objek lain. Jadi itulah objek kontrol, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan objek lain. Itu adalah objek kontrol. TGMD 2 ada dua jenis, gerak berpindah tempat dan gerak manipulatif. Nah, ini adalah kriteria untuk TGMD 2, This as Gross Motor Development kedua dari Gallagher. Jadi penilaiannya gerak berhasil dilakukan karena ini tidak terlalu kompleks ya. Berikutnya adalah 1, baik. Gerak tidak berhasil dilakukan 0. Pertanyaannya, kenapa penilaiannya hanya sederhana? Gerak kita bisa melempar saja, kita bisa berlari saja 1. Pada saat kita tidak bisa melempar 0. Kenapa? Mengapa penilaiannya terlalu cukup sederhana untuk TGMD 2? Nah, di Zoom ada yang bisa menjawab? Mengapa TGMD 2 penilaiannya cukup sederhana, hanya 1 dan 0 saja? Kalau bisa saja sudah dapat nilai. Tidak tahu, ada yang tahu? Karena gerak ini diperuntukkan untuk dari usia berapa? 3 sampai 10 tahun prasekolah dan sekolah dasar. Kelas berapa itu 10? Kelas 7, kelas 1, 8, dan 10. Kelas 4. Dan kelas 4 mereka harus hanya diperkenalkan gerak dasarnya saja. Kan gerak yang kompleks. Itu pada saat mereka sudah bisa berjalan dengan baik, berlari dengan baik, ya, melempar dengan bisa melempar itu sudah dinilai. Karena gerakan mereka masih gerakan yang sederhana. Kalau kita menilai anak SD seperti keterampilan SMP, kita salah. Nah, itu yang harus penting teman-teman perhatikan bahwa menilai itu disesuaikan dengan yang disampaikan oleh Mas Ijas, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, sampai kita menilai anak SD seperti anak SMP atau SMA. Atau kebalikannya, kita menilai anak SMA, nah, gerakannya masih ada anak SMP, anak SD, ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa? Mengapa ada anak SMA, anak SMP yang gerakannya tidak sesuai dengan perkembangannya? Akan Mas Hafid jawab. Ya, untuk gerak anak SMP sama seperti masih seperti anak sekolah dasar, karena mungkin gerak dasarnya belum bisa ditingkatkan ya pada saat di sekolah dasar, kemampuannya masih kurang, begitu Pak. Oke, good, bagus ya. Di Zoom mungkin ada yang bisa menjawab, Mas Rido, silakan. Apa alasannya siswa SMA atau SMP yang masih memiliki gerakan seperti levelnya di SD? Baik Pak, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rito, NIM I1E019011. Nah, kenapa anak SMA itu gerak dasarnya masih sama seperti anak SD itu? Menurut saya dipengaruhi dengan kognitifnya Pak. Jadi perkembangan si anak tersebut lambat karena perkembangan pada otaknya itu lambat juga, jadi mempengaruhi gerak lokomotornya. Oke, Mas Rido, untuk di Mas Rido dari mana asalnya? Saya dari Brebes, Pak. Di Brebes. Oke, di Brebes ya, di Brebes anak-anak SD sekarang atau anak-anak SMP SMA banyak yang main gadget tidak? Ya Pak, sangat banyak. Nah, dari pengamatan Mas Rido, anak-anak itu lebih suka olahraga atau keterampilan olahraga atau bermain gadget atau bermain internet di online gitu? Kalau sekarang rata-rata anak usia dini juga sudah memegang gadget ya Pak. Jadi mereka itu malas berolahraga karena di dalam gadget itu lebih mengasihkan seperti main game. Jadi si anak tersebut jadi malas untuk beraktivitas ataupun olahraga, begitu Pak.
Oke, good ya. Itulah fenomena yang terjadi di lingkungan kita sekarang, bahwa kita sendiri kadang-kadang juga masih mengabaikan aktivitas fisik, apalagi yang anak-anak. Kita akan digantikan oleh generasi berikutnya. Pada saat generasi anak-anak kita olahraga, dan anak-anaknya dari 20 hanya satu yang berolahraga, kita kekurangan sumber daya. Ya. Jadi itu yang penting. Pada saat kebiasaan hidup kita berubah, yang tadinya melakukan aktivitas fisik sekarang sudah berganti ke aktivitas yang lebih sedentary ya, lebih ke malas-malasan tiduran gitu ya, itu akan mempengaruhi tampilan gerak pada anak-anak. Jadi sangat mungkin banyak terjadi anak SMA, anak SMP ternyata gerakannya diberikan gerakan yang sedikit kompleks, mereka seharusnya bisa, tetapi gerakannya masih seperti level-level di bawahnya. Itu sangat terjadi. Mungkin terjadi karena gaya hidup yang sudah pelajari dan kita rubah pelan-pelan ya, sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap dan umurnya. Nah ini teman-teman mengenai contoh gerakan locomotor skill, berpindah tempat, berlari, melompat, ya, berjalan, sliding, gerak ke samping, ke kanan, kiri, ya. Ini ada contoh-contoh gerakannya, ya. Ini objek kontrol yang sudah kita bahas tadi. Sorry, masih zoom sudah, oke ya. Memukul, kita mukul butuh apa? Butuh alat. Kalau kita tidak ada alat memukul, ya kita tidak bisa memukul bola yang datang, ya. Karena itu kenapa objek kontrol itu didefinisikan sebagai gerakan yang memerlukan bantuan alat untuk melakukan gerakan tersebut. Bola, ya, menendang, mendribble itu membutuhkan bola atau objek lain. Oke, sampai sini paham ya mengenai lokomotor dan objek kontrol yang di zoom, oke ya? Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Ini ya, tadi TGMD 2, sekarang TGMD 3, tes gross motor development itu 3. Jadi pada saat dikembangkan TGMD 2, kemudian berkembang lagi karena banyak penelitian, banyak seiring dengan perkembangan zaman, tes gross motor development menjadi ada 3 yang diperuntukkan untuk usia 10 sampai 15 tahun. Karena apa? Sudah berbeda, sudah berkembang baik secara fisik maupun psikis maupun keterampilan gerak. Nah, jadi pada saat kita mengukur anak SMP, diukur seperti anak yang prasekolah, tidak dapat. Nah, setelah banyak penelitian sehingga muncullah TGMD 3 atau yang disebut fundamental movement skill, basic skill ya. Ada 25 gerakan, banyak. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tes, ada 24. Ada 3 tadi. TGMD 2 itu hanya 2. Apa saja? Oke, lokomotor dan objek kontrol atau manipulatif. Ada 2. Untuk TGMD 3 ada 3. Yang pertama, stability movement skill atau non lokomotor. Ya. Berikutnya lokomotor sama keterampilan berpindah tempat, dan manipulatif skill atau objek kontrol. Ya. Bedanya hanya ada tambahan di stability movement atau non lokomotor. Ada yang bisa menjelaskan, Mbak, yang di Zoom, Mbak Dwi atau Mas Khairul, apa itu non lokomotor? Baik Pak, izin menjawab. Ya silakan, volumenya bisa dikeraskan. Menurut saya gerakan non lokomotor itu kebalikan dari gerakan lokomotor. Jadi gerakan non lokomotor itu gerakan berputar,
Seperti itu, Pak. Oke, good ya. Jadi non lokomotor itu betul cepat sekali. Gerakan non lokomotor adalah gerakan tidak berpindah tempat, yaitu berdiri satu kaki, keseimbangan, gitu ya. Berikutnya ada macam-macamnya, stretching, swing, menggerakkan lengan, gitu ya. Jadi untuk gerakannya ada 24 jenis untuk TGMD 3 atau fundamental movement, gitu ya. Next. Oke, kita bahas yang pertama, non lokomotor atau gerakan tidak berpindah tempat. Yang pertama, bending, menekuk, ya, menekuk. Kita menekuk persendian dengan melakukan gerakan, tapi di dalam satu tempat, tidak tubuh kita tidak berpindah, ya. Nah, ini tempat, gitu ya. Kita statis melakukan gerakan menekuk bagian tubuh kita. Berikutnya one foot balance, berdiri satu kaki, ya. Berdiri satu kaki ini. Kalian tahu strong stand? Tahu? Nah, jadi satu tekuk, ya, tangan dipinggang untuk satu kaki. Stretching, meregangkan, kita sering melakukan itu pada saat sebelum melakukan olahraga stretching, ya. Swing, mengayunkan lengan, ya, swing. Berikutnya body rolling, gliding, roll tempat, gitu ya. Masuk ke tidak berpindah tempat, menurun gagu, ya. Berikutnya mendarat, berikutnya dogging atau menghindar, balance, keseimbangan kita berdiri satu kaki, ya, makanya ditutup, ya, itu keseimbangan tubuh kita itu masuk ke dalam non lokomotor, ya. Berikutnya untuk lokomotor kita berpindah tempat tadi hanya jalan, lari, sliding, hanya tidak terlalu banyak untuk TGMD 2. Untuk TGMD 3 karena levelnya sudah naik, jenisnya pun lebih banyak. Apa saja? Walking, berjalan, bagaimana kita berjalan satu. Kalau ini pematang sawah, ya, sempit dan apa hanya penamanya sempit, kita berjalan geol tidak, gitu ya. Jadi kalau geol kemampuan berjalannya kurang. Running, berlari, gimana cara runningnya, sudah betul belum atau gini? Nah, running yang betul bagaimana, Mas Bang? Seperti ini atau seperti yang menjelaskan, Mas? Ya, izin menjawab, Pak. Kenalkan, nama saya Ardian Nurut, ini 1E09022. Untuk lari yang baik itu ke depan, Pak, ayunan tangannya. Gitu. Yang lari, jalan aja udah. Karena di situ ada nampang terhadap udara juga, mempengaruhi kecepatan dan juga keseimbangan tubuh. Gitu, Pak. Oke, good ya. Jadi berdasarkan tes lari anak-anak dilihat gerakannya dari kakinya, badannya, dan miring-miring, nggak ada yang suka miring-miring nih, lari miring-miring. Gerakan tangannya bagaimana? Atau ke samping. Kalau ke samping itu kan cara biomekanik kan bagus ya, karena ke depan kok ini di samping kan menghambat gerak. Nah, itu jadi jalan. Oke, melompat, melayang, stretching, sliding, bergeser, berjingkat, leaping, landing, memanjat. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang bisa kalian teskan kepada anak-anak, terutama di usia berapa tadi? 10 sampai 15 tahun. Oke ya. Next. Ini adalah gerakan manipulatif skill atau object control. Ada beberapa yang pertama throwing, lempar bola. Ya, kita lihat lemparannya, apakah lempar dari samping, dari atas, gitu ya. Bagaimana cara melemparnya? Apakah melemparnya ditolak atau dilempar? Itu kan bisa, ya? Karena gerakan lanjut. Gerakan dasarnya melempar, nanti ada menolak, itu kan beda lagi ya. Ini yang berat. Gitu ya.
Menangkap, bagaimana mereka menangkapnya? Pas satu tangan bisa, dua tangan. Terus ada lagi kemana gerakan-gerakan yang sering kita lakukan. Menghentikan bola, memukul, memvoli bola, memantulkan bola basket, dribbling, ya, bouncing, ball rolling, menggulirkan bola. Ini adalah gerakan-gerakan yang bisa kita ajarkan sekaligus kita tes kepada anak-anak. Apakah sudah baik belum pada saat kita istirahatnya, ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui gerakan anak-anak di sekolah saya, oh ternyata sudah bagus, oh ternyata kurang bagus. Oh, mungkin teman-teman bisa membandingkan nih gerakan anak di pedesaan, ya, gerak dasarnya dengan di desa dengan di kota. Dan istimewa ya, karena ini sudah semester 5 kan, maka di sebentar lagi penelitian ini bisa menjadi kajian yang menarik, out of the box gitu ya. Biasanya mengenai hubungan A dengan B, paruh A dengan B. Sekarang saya ingin meneliti penampilan gerak anak-anak. Nah, itu bisa teman-teman jadikan referensi untuk penelitian. Oke, yang di Zoom, oke ya, menyimak ya. Coba. Nyimak, Pak. Oke, good. Next. Nah, kesimpulannya dari ketiga itu ada 3 jenis kategori. Tadi kita di TGMD 2 ya, tes gross motor development kedua itu hanya ada 2 saja. Siapa saja? Siapa ini? Mbak Ulan. TGMD 2 yang pertama itu kriterianya ada 2, apa saja? Bisa dihidupkan? Gimana? Tadi suaranya nggak jelas, Pak. Ya, untuk TGMD 2 yang pertama, ya, itu ada 2 jenis, ya, objek kontrol dan lokomotor. Penilaiannya ada berapa level? Ada 2, Pak. Yang satu gerakan berhasil dilakukan atau baik, dan yang kedua yaitu gerakan tidak berhasil dilakukan atau gagal. Oke, good ya. Jadi menyimak, bagus. Oke, jadi untuk TGMD 2 hanya 2 kriteria karena untuk diperuntukkan anak yang masih kecil, gitu ya. Ada 2, yaitu berhasil melakukan, 1 tidak berhasil masuk. Untuk TGMD 3 karena levelnya sudah naik, ada 3 tahap. Yang pertama, initial stage atau tahap awal. Pada saat gerakan, oh ternyata ini termasuk tahap awal. Berikutnya, lebih naik lagi. Elementary stage, tahap dasar. Oh, ini ternyata sudah di tahap dasar. Ya. Lebih bagus lagi, ternyata macro stage adalah tahap dewasa, tahap sempurna. Sudah baik. Kita kalau mau cek, boleh. Anak SD, gerakan larinya bagaimana? SMP bagaimana? SMA bagaimana? Jadi kita akan tahu, oh ternyata anak ini masih di tahap dasar. Oh ini sudah tahap bagus. Jadi kita akan ketahuan bagaimana kita bisa mengetahui tahap apa ini, tahap bagaimana gerakan ini dan di level apa di hadapan Tuhannya untuk menentukan berada di tahap mana anak yang kita tes. Apakah di initial stage? Kalau dia SD dia sudah bagus, sudah sesuai. Ya. Apakah di tahap elementary, tahap dasar? Kalau dia di SD, oke. Tapi kalau di SMP masih tahap dasar, kalau kelas 7 masih bisa. Tapi kalau kelas 8, terus sudah tahap yang sudah mulai sempurna, gitu ya. Jangan sampai kelas 7 atau kelas 8, kelas 9 SMP kok masih di tahap inisial, tahap awal, gitu, awal gerakan. Gitu. Jadi bagaimana kita untuk bisa mengetahuinya? Anak-anak itu di tahap mana? Tahap dasar, tahap elementary, atau tahap awal, tahap dewasa yang sudah sempurna. Nah, ini dia. Gerakan sesuai dengan tahap perkembangan tupai. Itu 3. Jadi pada saat tes SMP, harusnya gerakannya sudah bagus dong. Tak mungkin SMP seperti gerakan anak 3 tahun gitu kan. Jadi pada sesuai itu atau sesuai atau melebihi tahapnya itu.
Contoh, anak SD sudah seperti anak dewasa, gerakannya sudah bagus karena dasar geraknya bagus, karena dia sering berolahraga, sering melakukan aktivitas fisik, sering bermain fisik gitu ya, dengan teman-temannya ternyata, sehingga bentuk gerakan olahraga yang bagus ya. Nah, sehingga itu gerakannya dinilai 3. Cukup sesuai itu adalah poin 2. Kalau gerakan tidak sesuai perkembangan, harusnya anak SMP gerakannya sudah bagus, kok seperti anak SD, atau anak SMA seperti harusnya sudah bagus, kok masih seperti anak SMP, itu 1 gitu ya. Dan apabila tidak bisa melakukan gerakan, itu 0. Nah, ini adalah penilaian kriteria yang diberikan oleh Galahu dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan ya. Jadi 3, 2, 1 dan 0. Nah, bagaimana kriterianya? Ini dia. One foot balance, contoh ya. Tahap inisial itu, nah, kita berdiri di papan balok pada saat tahap inisial atau tahap dasar yang di atas, jadi masih bengkok-bengkok, masih goyang-goyang gitu kan. Nah, pada saat elementary atau tahap berikutnya sudah mulai lurus ya. Tapi tangannya masih satu kan, karena untuk keseimbangan besi berdiri ya. Nah, pada saat tahap dewasa, nah dia sudah bisa berjalan atau sudah bisa berdiri dengan kondisi yang lurus semuanya, tidak miring-miring, tidak bengkok tangannya. Jadi pada saat teman-teman nanti akan tes, panduannya ini sudah ada panduannya. Bukunya sudah kami susun mengenai tes motorik dengan Pak Standar juga, jadi mungkin bisa sebagai referensi. Ya. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang menilai. Karena kita mengamati, sesuaikan dengan gambar, gerakannya ternyata sudah benar. Gerakannya masih di tahap inisial. Jadi nilainya adalah nilai berdasarkan amatan. Nah, ini body rolling .g gitu ya. Jadi gerakannya, yang pertama tidak membulat, ya masih banyak juga nih. Kalau yang senam-senam itu kan, roll depan itu banyak. Tapi saya juga masih harus dilihat lagi, apakah sudah sesuai atau belum gitu kan. Sehingga harus berkesinambungan berkelanjutan. Ya, ini adalah gerakan ternyata yang kedua masih membuka kakinya masih lurus gitu ya. Yaitu gerakannya adalah gerakannya kurang sempurna. Yang sempurna bagaimana? Yang menekuk membulat. Pada saat kita sudah menilai berdasarkan panduan yang sudah valid, kita sudah oke gitu kan, sudah sesuai, tidak asal-asalan. Oke, yang di zoom oke ya, lihat gambarnya ya. Lihat Pak. Ini untuk lokomotor. Berikutnya adalah untuk lokomotornya atau lokomotor movement skill berjalan. Tahap awal kita masih melihat ke bawah biar lurus, kan jalannya. Tahap kedua sudah mulai tegak gitu kan, dengan tangan yang ya sekali melihat ke bawah. Dan tahap dewasa, tahap yang sudah atur yang di bawah ini paling bawah itu sudah tegak, pandangan ke depan gitu ya, langkahnya tidak sini tapi depan gitu jalannya. Berikutnya untuk running berlari juga sama. Awal sudah masih mulai miring-miring ini, masih kurang sempurna. Untuk yang elementary sama masih kurang ditempuh waktunya ya, diangkat. Nah, pada saat dewasa sudah mulai bagus. Jadi rasa pendidikan teman-teman paham, gerakan ini masuk gerakan ini, gerakan ini masuk level seperti ini. Jadi berdasarkan gambar, berdasarkan pengamatan, teman-teman bisa nilai. Nah, ini lapping melayang, gerakan melayang dan horizontal jumping atau jumping ke depan gitu ya, sering teman-teman lakukan. Atau namanya kalau teman-teman tes itu standing broad jump gitu ya, ke depan. Oke, ini adalah gerakan manipulatif teman-teman ya, lempar, lihat lempar gitu kan, masih hanya di sini, tidak ada backspin, follow through gitu kan.
Kalau dalam teknis kan seperti itu ya, ada basic, impact, follow through. Nah, ada yang kedua ada dari belakang saja. Pertama dari sini, ini memang masih dasar. Kedua dari bentuk saja, kita sudah mulai ya, ada prinsip-prinsip yang memang harus diikuti. Ya, basic, impact, follow through-nya bagaimana? Nendang juga sama, harus ada gerakan backswing-nya, persiapan, impact dengan bola, gerakan lanjutnya seperti apa? Ya, dasar gerakan yang inisial hanya asal saja. Nah, ini sudah jelas ya. Yang bisa melakukan dulu. Tahap berikutnya harus lebih bagus lagi, gitu ya. Sebagai gambar, ini jelas. Teman-teman bisa menilai dengan valid. Ini terkait memukul dan dribbling dengan basket yang teman-teman basket masih dipukul-pukul basketnya bolanya gitu kan. Ini sudah ke depan di sini dasar tahap perkembangan sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus gitu ya. Memukul juga sama ini untuk softball. Nah, sehingga jelas ya bisa disimpulkan kenapa gerakan dasar itu perlu kita berikan kepada anak. Apa? Karena setiap gerakan, setiap cabang olahraga yang kita lakukan, dasarnya dari situ, ya kan? Sepak bola ya dasarnya dari basket dasarnya dari mendribble, atletik dasarnya dari berlari, ya kan? Softball dasarnya dari memukul, voli dasarnya dari memukul. Jadi semua itu ada dasarnya. Kalau dasarnya tidak kuat, ya kita akan kesulitan. Anak-anak kita akan kesulitan untuk tahap yang lebih kompleks. Karena dalam bola voli tentu tidak hanya memvoli saja, ada smash, ada block, kan tahap selanjutnya. Walaupun kalau tahap dasarnya kurang bagus, fondasinya kurang bagus, nanti kedepannya juga bagus ya. Jadi memang penting kita memberikan keterampilan dasar. Nah, penting juga kita mengetes keterampilan geraknya. Mungkin anak itu belum pernah diberikan materi keterampilan gerak dasar, tetapi kan dia dalam keseharian ini pernah melakukan gerakan-gerakan yang di luar yang diajarkan, ya. Nah, bagi anak kecil yang sangat-sangat, karena tahu ternyata belum dilatih saja sudah bagus. Apabila kalau dilatih itu menjadi potensi yang luar biasa pada anak kita, ya. Di sekolah kan kalian kan akan menjadi guru, pelatih, sehingga kan datang sekolah ya, orang anak-anaknya dengan profil yang bagus kan. Pada saat ternyata anak-anak saya tariknya kurang bagus ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas gerak anak-anak kita. Ini untuk kriterianya ada 24 ya. Ini skor apabila teman-teman untuk skor penilaian masalah patokan di dalam tes dan pengukuran itu ada bermacam-macam, dua caranya. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normal. Kalau patokan itu ya sudah kita dapat A apabila kamu dapat nilai 80 untuk patokan. Dapat A apabila kamu nilainya 85 ke atas itu patokan. Apabila kamu kurang dari 30 maka kamu tidak lulus. Itu namanya patokan. Penilaian acuan patokan lebih serem gitu. Nah, ada lagi ya penilaian acuan normal. Nah, ini kalau acuan normal lebih ke jadi kita berdasarkan nilai yang diperoleh oleh kelas ini. Atau di kelas ini tes skor paling tinggi 80, paling rendah 30. Kita akan melakukan ke rumus. Jadi ternyata di sana mendapatkan nilai adalah 75 berdasarkan nilai dari rata-rata kelas tersebut. Jadi tidak patok. Kalau patokan ya sudah 80 kalian hanya mendapatkan 70 ya sudah di bawah. Tapi mungkin dengan patokan 75 bisa dapat A. Ya, jadi itu bedanya. Dan normal dan bahas nanti di pertemuan berikutnya terkait penilaian, normal penilaian. Ya. Oke, yang di Zoom paham ya? Patokan dan normal. Sekilas paham ya? Oke. Nah ini form untuk menilai formnya. Bila teman-teman ingin menilai TGMD 3, ini formnya. Ya,
dinilai apakah ini namanya siapa, poinnya berapa, bimbang berapa, oh ternyata si A bimbangnya kurang, berarti poinnya 2. Terus apa, body rollingnya bagaimana, oh ternyata 3. Jadi penilaiannya ini total skornya. Jadi untuk menilai nanti tidak hanya 1 orang, 3 orang, biar lebih valid. Ya yang ahli 3 orang. Karena kenapa 3 orang? Saat lagi perdebatan kan sudah 2 banding 1 kan sudah oke gitu kan. Jadi jangan 2 ganjil. Ya, 1 boleh kalau memang teman-teman sudah ahli, 1 boleh. Ini lebih baik juga gitu ya. Ini adalah contoh yang sudah kami lakukan, yang sudah kami teskan dan sudah terpublish di jurnal ya. Kami dengan tim di Penjas sudah beberapa kali meneliti mengenai keterampilan gerak dasar, terutama yang fundamental movement skill. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi dari tes dan pengukuran evaluasi itu adalah salah satunya untuk penelitian, data penelitian yang bisa kita sampaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa penelitian menjadi penting? Ya, sehingga kita memperoleh data. Nah, ini loh datanya. Nah, kenapa penelitian itu penting? Mungkin bisa disampaikan dari Zoom. Siapa, Mas? Ufron? Bisa sampaikan apa alasannya penelitian itu penting? Terutama di keterampilan gerak dasar ini. Tahan. Ada yang jawab? Atau ada yang bertanya? Sorry, saya lupa. Oke, Mas, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nama saya Aditya Wibowo, NIM 19, izin bertanya. Terkait penilaian keterampilan gerak dasar, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 TGMD, yaitu TGMD 2 dan TGMD 3, di mana dari masing-masing TGMD itu sudah memiliki batasan usia. Untuk TGMD 2 3 sampai 10 tahun dan TGMD 3 itu 10 sampai 15. Yang ingin saya tanyakan Pak, apabila dalam kita sebagai seorang pendidik nanti diterjunkan ke salah satu sekolah SMP gitu Pak, dan kita mengajar kelas 7, di mana di situ kelas 7 usianya berarti sudah sekitar 14 tahun, dan ternyata di SD tersebut tidak memiliki guru olahraga, bahkan yang mengajar pun hanya guru-guru kelas berapa. Jadi belum dilaksanakan tes gross motor development yang kedua. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa langsung melakukan tes di TGMD 3 atau kita tetap melaksanakan TGMD 2 terlebih dahulu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Ini yang sering terjadi kasus-kasus di sekolah, di masyarakat yang kita akan hadapi nanti, teman-teman hadapi nanti pada saat PPL, pada saat KKN, pada saat teman-teman jadi guru, jadi pelatih di sekolah, bahwa tidak semua guru SD itu memiliki guru penjas yang backgroundnya penjas. PGD penjas itu masih sangat kurang. Hanya beberapa di UNES ada Jakarta, ada UNJ ada, tapi di Bandung Masyarakat sendiri masih belum ada. Ya, sehingga sangat memungkinkan guru penjas itu bukan guru penjas yang backgroundnya penjas atau olahraga. Nah, bagaimana apabila memang di SD belum dilakukan tes TGMD 2, apakah di SMP harus TGMD 2 lagi atau TGMD 3? Jawabannya adalah sesuai dengan tahap perkembangannya. Pada saat mereka belum dites TGMD 2, karena mereka sudah SMP, ya harus sesuai umurnya. Kalau umurnya sudah 10 sampai 15 tahun, berarti dia harus TGMD 3. Kita berikan tes TGMD 3. Jangan sampai kita tadi sampaikan umur sekian, umur SMP kok dites seperti tes anak SMA atau anak kuliah. Atau jangan sampai kebalikan, umur anak SMP dites seperti anak SD. Itu tidak meningkat nanti ya. Jadi tetap tesnya ada TGMD 3 sesuai dengan perkembangannya. Nanti hasilnya bagaimana, apakah baik jelek kurang
mungkin di edit tidak dites, karena dia dari pengalaman geraknya sudah baik, sudah banyak, geraknya juga bagus juga gitu ya. Tapi untuk jenis tesnya tentu tetap CGP 3. Oke, begitu ya Mas, paham? Dari Zoom ada yang bertanyakan? Saya tak, Pak. Silakan Mas Hido. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ridho, NIM I1E019011. Tadi disebutkan, saya izin bertanya, seberapa berpengaruhkah sih Pak gadget bagi pertumbuhan anak pada saat ini? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan bagus. Ini penelitian belum dilakukan Mas, ya. Mungkin pernah ada, tetapi di daerah di Purwokerto belum. Mungkin bisa diteliti oleh Mas apa tadi? Rido ya. Tetapi sepemahaman kami berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, perubahan perilaku, perubahan kebiasaan dari aktif bergerak menjadi pasif, ya, aktif berolahraga, gemar berolahraga menjadi gemar bermain gadget, bermain game online, itu akan berdampak pada yang pertama, obesitas pada anak. Penelitian menunjukkan, penelitian kami juga menunjukkan obesitas di Banyumas sudah sangat tinggi terkait anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Jadi obesitas itu dipengaruhi oleh pola makan dan aktivitas fisik. Karena jarang melakukan aktivitas fisik, maka obesitas meningkat. Yang kedua, karena jarang berolahraga, jarang melakukan aktivitas fisik, keterampilan tentu akan mempengaruhi keterampilan gerak. Contoh, kita yang sudah expert di satu bidang, mungkin sepak bola, bola voli, jarang latihan, otomatis kan keterampilan kita akan menurun. Secara memori, ya kita bisa, tetapi secara keterampilan, secara fisik kita akan menurun. Ya. Jadi memang kebiasaan sedentary atau bermain gadget, bermain game online itu sangat berpengaruh terhadap keterampilan gerak, terutama keterampilan motorik pada anak. Apabila keterampilan motorik, keterampilan geraknya menurun, oksigen atau daya tahan tubuh menurun. Itu juga hasil penelitian kami terbaru, itu mahasiswa atau orang dengan kebugaran jasmani yang bagus memiliki tingkat IQ yang lebih bagus. Jadi memang dengan kebugaran yang bagus, suplai oksigennya oke, daya tahannya bagus, konsentrasinya bagus, maka juga berpengaruh terhadap pola pikir, kecerdasan berpikir itu ada seseorang. Itu penelitian terbaru kami 2021 bersama tim dosen PJKN. Jadi kesimpulannya memang gadget dan game online sangat, kalau tidak dikontrol dengan baik, bisa mempengaruhi perkembangan anak. Begitu Mas Rido ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, good. Ini penelitian kami, teman-teman mahasiswa internasional jurnal bersama saya, penulis utama, ada Pak Nana, Bu Mesa, teman saya, Pak Sapei, Ibu Mesa dari UPI ya, mengenai keterampilan motorik, keterampilan fundamental movement pada anak. Jadi memang hasilnya kesimpulannya berarti rata-rata ya cukup baik. Nah, ini penelitian kami. Ini juga penelitian kami mengenai keterampilan gerak berkolaborasi dengan teman-teman dari universitas lain mengenai lokomotor di sekolah ya pada anak-anak. Ini di jurnal Maju bersama Pak Sapei mengenai keberkatan, karena dengan keterampilan gerak akan berimplikasi dengan keberkatan anak, dan keberkatan itu sangat diperlukan berlangsungan sumber daya aktif, berdaya anak pelatih ya, sehingga olahraga semakin bisa semakin maju. Ini hasil belajar keterampilan motorik tinggi dan rendah, ternyata hasil belajarnya lebih bagus yang memiliki keterampilan motorik yang tinggi. Ini ada beberapa jurnal penelitian baik internasional maupun nasional yang sudah kami nanti melakukan, ya, nanti mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Oke, materi yang bisa saya sampaikan, ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan akhir dari Zoom, mungkin ada yang ingin disampaikan juga yang masih belum jelas. Oke, silakan Mas. Izin bertanya Pak.
Ya, nah ini. Baik, perkenalkan saya Alvin Juliana NIM 040. Dari materi tadi yaitu tes adalah suatu bentuk pertanyaan atau pengukuran yang digunakan untuk menilai pengetahuan atau kemampuan usaha fisik. Jadi pertanyaan saya, penilaian seperti apa yang dilakukan guru dalam mata pelajaran olahraga terhadap mahasiswa yang kurang dalam pengetahuan dalam praktek psikomotornya, akan tetapi baik dalam pengetahuannya, gitu Pak. Oke, baik. Ini kasus juga di sekolah. Ya, statement yang terjadi adalah orang pintar mesti olahraganya nggak pintar. Orang yang cerdas sebenarnya kemampuan geraknya tidak bagus. Tetapi juga ini juga dipatahkan oleh beberapa atlet. Atlet yang bagus, atlet yang profesional, IQ-nya juga tinggi, ya. Jadi memang ini permasalahan, ya. Masalah yang memang terjadi di sekolah bahkan di lingkungan kita. Ya, bagaimana caranya? Memang untuk ini kasus ya, karena beberapa orang yang keterampilan geraknya rendah, tetapi belajarnya kadang-kadang tinggi. Tapi belum tentu juga yang olahraga itu rendah di satu atau tidak cerdas di satu bidang, karena memang pada saat di sekolah kita sudah beragam, masih beragam, keterampilannya beragam, karena kita tuh tidak mungkin bisa pintar semuanya. Cerdas itu ya, kalau nilai di kertas itu ya ada penilaian saja. Tingkat cerdasnya itu kan berkembang sesuai dengan tahapan kita, sesuai pengalaman, sesuai nanti tahapan kita dalam pergaulan, itu akan menambah kecerdasan kita. Itu pada saat siswa yang belajar dengan dia mengikuti les segala macam, IQ-nya tinggi, tapi karena mereka mengabaikan salah satu keterampilan gerak, sehingga memang mereka tidak diteruskan keterampilan geraknya. Jadi memang mereka sudah memiliki keterampilan gerak dasar gerak, tapi karena tidak diteruskan, mereka ya di situ saja mas. Nah, seperti kita olahraga, gitu ya, kita mahasiswa olahraga, kan karena kita selalu diasah geraknya, otomatis geraknya akan semakin meningkat. Tentu diimbangi dengan pengetahuan yang kita peroleh, sehingga memang kecerdasan jangan diukur dia cerdas matematika berarti cerdas banget, tidak. Kan tapi dia cerdas matematika, tapi dia tidak cerdas dalam mungkin dalam pergerakannya, dalam motoriknya. Jadi memang kecerdasan itu bisa diukur dari berbagai macam aspek, ya mas. Oke, silakan yang dijun, mungkin ada satu lagi terakhir. Oke Pak, izin bertanya. Kenalkan nama saya Nofri Hidayat, NIM 060. Saya ingin bertanya tentang unsur tes pada fundamental movement skill, kan itu terdapat stability skill, locomotor skill, dan yang ingin saya tanyakan pada manipulatif skill. Nah, pada manipulatif skill itu kan membutuhkan alat ya Pak. Kita kan sering melihat kayak kasus-kasus di sekolah pedalaman gitu Pak. Contohnya di SMP yang masih banyak kekurangan sarprasnya Pak, masih banyak kekurangan alat. Nah, dari unsur-unsur tes ini, apakah itu bisa dimodifikasi Pak? Misalnya kayak bola menggunakan bola plastik, atau menggunakan bola kertas, atau tesnya diganti Pak, kayak gitu, menggunakan alat yang emang ada di sekolah tersebut. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, bagus. Ini kita pertanyaannya, kita mengaplikasikan sesuai dengan keadaan real di lapangannya. Tidak semua sekolah, tidak semua lembaga pendidikan memiliki peralatan yang lengkap, terutama yang di pedesaan gitu ya, banyak. Jangan di luar Jawa, di Jawa saja di pedesaan banyak. Nah, bagaimana solusinya apabila memang sekolah itu tidak memiliki peralatan yang cukup? Nah, modifikasi menjadi salah satu alternatif, salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh guru untuk melakukan tes motorik tersebut mas. Jadi tidak masalah Anda mau modifikasi pukulan harusnya dengan tongkat, kita adanya dengan bambu ya, kita dengan bambu. Bolanya silakan dimodifikasi, tidak harus dengan peralatan seluruhnya. Apabila ada itu lebih bagus. Tetapi tujuan kita adalah mengukur keterampilan geraknya, bukan melihat alatnya gitu ya. Apabila alat itu bisa dimodifikasi, kenapa tidak gitu ya, silakan.
modifikasi dengan tentu memperhatikan keterampilan gerak yang anak lakukan gitu. Saya kira tidak masalah dan itu modifikasi menjadi salah satu unsur penting dalam pendidikan jasmani, terutama untuk mengatasi permasalahan di sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas. Itu Mas, terima kasih. Saya kira cukup bagus sekali ya pertanyaannya, interaksi juga bagus, sangat menarik materinya. Saya harap teman-teman bisa menggali lagi informasi tertarik mengenai keterampilan gerak dasar ini. Harapannya nanti ada yang menjadi tentang keterampilan gerak dasar. Apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.